kalau kita bicara tentang mainan yang dapat terbang, maka seringkali yang terpikir pertama kali adalah pesawat kertas. Atau bagi yang levelnya lebih tinggi, pesawat remote control atau drone. Tapi sekarang saya mau menentukan sesuatu yang unik dan mungkin jarang dilihat atau bahkan belum pernah. Nah, di sini saya punya selembar kertas biasa. Pertama dijadikan lipatan yang panjang begini, kemudian buat lipatan sehingga 90 derajat, lalu lipatan lagi, dua lipatan 90 derajat, tiga lipatan, lipatan. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Tapi ini harus disambung dulu. Caranya tinggal dimasukkan. Nah, sudah jadi. Begini bisa terbang. Percaya nggak? Nah, gitu. Nah, benda ini sekarang saya mau buat lagi dengan lebih bagus menggunakan bahan karton ini. Pertama, kita buat dia jangan kotak tapi lingkaran. Nah, jadi saya buat pola cincin seperti ini. Tapi kalau dipotong begini saja, kalau dilempar, terbang tidak akan bagus. Kenapa? Karena datar. Saya mau buat dia seperti ini. Ini kalau diperhatikan ada ketebalannya. Dia melengkung seperti sayap pesawat terbang. Kenapa harus begitu? Nah, sekarang saya mau membuat cincin ini tidak datar, tapi melengkung. Tujuan dibuatnya melengkung ini supaya jika ada aliran udara yang dilempar, nanti aliran udaranya akan belok ke bawah seperti pada sayap pesawat terbang sehingga timbul daya angkat. Di sebelah belakang juga akan timbul daya angkat. Nah, tapi bagaimana cara membuat benda melengkung dari karton yang datar? Itu agak sulit. Jadi, saya mau membuat cincin ini penampangnya seperti sudut begini. Saya membuat dia bersudut. Nah, tentu saja sudut kemiringan ini menjadi faktor yang sangat penting nanti. Jadi kita harus tahu berapa tepatnya ini. Sekarang bagaimana cara membuat ini? Untuk membuat suatu lengkungan tapi miring, ingat kerucut. Kerucut terbuat dari lingkaran yang dibuang bagian sudutnya. Misalkan sudut ini theta dan sudut ini alfa, bagaimana
sudut theta ini supaya didapatkan alfa tertentu. Misalnya saya pengen buat 15 derajat. Nah, kita ingat trigonometri, bagi yang belum belajar ini sangat bermanfaat. Misalkan radius lingkarannya adalah R. Garis radius ini akan menjadi sisi miring dari kerucut, sedangkan jari-jari kerucutnya kecil. Nanti lingkaran pasti mengecil. Nah, panjang keliling ini sama dengan R kali theta. Sedangkan keliling ini sama dengan 2pi R. Tapi keliling ini dan keliling ini itu sama, sehingga kita bisa tulis persamaan ini. Sekarang apa hubungan dengan sudut alfa? Kita tarik garis. Nah, kosinus dari sudut alfa adalah R kecil dibagi R besar. Jika kita masukkan dari sini, maka didapat theta per 2pi. Sehingga kalau kita tahu sudut alfa ini bisa 15 derajat, sudut theta yang diperlukan tinggal dihitung dengan cara theta dengan 2pi dikali cos alfa. Itu. Jadi misalnya saya mau alfa sama dengan 15 derajat, maka theta sama dengan 2pi cos 15 derajat. Nah, ini semua adalah radian, theta radian, 2pi radian. Kalau kita mau bekerja dalam derajat, maka boleh saja kita sebut ini 360 derajat kosinus 15 derajat. Nilainya sama dengan 347,7 derajat. Kita bisa ambil sama dengan 348 derajat. Nah, itu adalah besar sudut yang kita perlukan untuk membuat sudut kemiringan kerucutnya nanti 15 derajat. Gitu. Sekarang tinggal dipotong. Tapi ini karton tebal, sayang guntingnya, jangan pakai gunting seperti ini. Nah, ini lebih kuat. Nah, sekarang mengunting bagian dalamnya. Nah, bagian tengah ini jangan dibuang, bisa disatu lagi yang lebih kecil, tapi simpan dulu sekarang. Nah, garis tengah ini perlu dibuat garis lipatan supaya melipatnya lebih mudah. Sekarang kita lipat ini. Nah, sudah kelihatan bentuknya mulai mirip. Sekarang tinggal digabungkan tepat di garis ini supaya sudutnya benar. Sudah jadi, siap diterbangkan. Ya, kalau diperhatikan tadi, dia belok ke kiri. Coba sekali lagi. Masih belok kiri. Saya punya beberapa lagi.
yang itu cenderung lurus sedikit belok kanan, yang itu cenderung lurus, yang itu cenderung belok kiri. Bagaimana? Sepertinya kita perlu tempat yang lebih luas dari ini. Nah, ini tempat yang cukup luas. Mari kita coba. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, tadi kita lihat ada yang terbangnya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kenapa bisa begitu? Pembahasannya dimulai dengan momentum sudut. Kalau sebuah benda berputar, maka benda itu memiliki momentum sudut yang besarnya sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Nah, momentum sudut ini ada arahnya. Arahnya kemana? Arahnya bukan melingkar, tapi arahnya sesuai dengan aturan tangan kanan. Kalau dia mutarnya ke sana, maka momentum sudutnya ke atas. Saya punya alat bantunya. Kalau dia berputarnya ke sana, maka momentum sudutnya ke atas. Nah, cincin kita waktu dilempar tadi mutarnya kemana? Mutarnya ke kanan. Mutarnya ke kanan. Artinya momentum sudutnya ke bawah. Berikutnya yang membuat dia belok adalah gaya dari udara, tentu saja. Dari mana lagi? Misalkan ini cincinnya, ini sumbu vertikal, ini arah geraknya. Dia akan mendapatkan udara dari arah sana, terus timbul gaya angkat. Di belakang juga timbul gaya angkat. Kalau besarnya gaya angkat ini sama, tidak masalah, cincinnya akan lurus-lurus saja. Tapi apa yang terjadi kalau gaya di depan lebih besar daripada gaya di belakang? Dan ingat, momentum sudutnya ke bawah. Kalau gaya di depan lebih besar daripada gaya di belakang, saya gambar ulang. Gaya di depan lebih besar daripada gaya di belakang, maka akan timbul torsi. Torsi yang membuat dia berputar ke sana, yaitu ke atas. Tapi ternyata ada efek disebut efek giroskop. Kalau suatu benda berputar diberi torsi, maka dia akan berputar bukan ke arah situ, tapi ke arah yang lain lagi. Torsi ini arahnya kemana? Torsi ini membuat dia berputar ke arah sana. Torsinya ke arah sini. Jadi kalau kita gambar ulang, jalannya ke sana. Gaya ini lebih besar daripada gaya ini, maka muncul torsi yang membuat dia berputar ke arah sana. Torsinya arahnya ke sana. Momentum sudut arahnya ke bawah. Nah, menurut hukum Newton, hubungan torsi dengan momentum sudut adalah perubahan momentum sudut. Karena itu, kalau
cincinnya bergerak ke sana, memutar momentum sudut ke arah sana, torsi ke arah sana, maka torsi ini akan membuat momentum sudutnya menjadi gitu. Kalau momentum sudutnya menjadi gini, artinya apa? Artinya cincinnya memutarnya dia akan miring ke kiri. Ya, kalau gaya di depan lebih besar daripada gaya di belakang, maka cincinnya akan belok ke kiri. Dan sebaliknya, kalau gaya di belakang lebih besar daripada gaya di depan, maka akan timbul torsi yang arahnya memutar ke sana, torsinya arahnya ke kiri. Momentum sudut arahnya ke bawah, mendapatkan torsi ke sana, akibatnya momentum sudutnya akan bergeser ke arah situ sehingga cincinnya miring ke kanan. Begitu penjelasannya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa gaya di depan dan di belakang bisa beda? Nah, coba kita lihat lagi. Bentuk penampang cincin ini kan begini. Setengahnya. Nah, udara lewat di sini, terus belok ke bawah. Timbullah gaya angkat. Berarti udara yang melewati bagian belakang itu beda dengan udara yang datang di sini. Udara yang datang di sini datar, udara yang datang di sini sedikit miring. Efeknya apa kalau udara itu miring? Misalkan ini sudut arah datar, arah sayapnya, dan ini arah udara datang. Sudut ini disebut angle of attack. Kalau dalam pesawat terbang, ini sayap pesawat terbang, ini sudut angle of attack. Makanya pesawat kalau miring naik. Nah, kalau angle of attack-nya sama dengan 0, bisa timbul gaya angkat kalau melengkung. Nah, kalau ini bagaimana? Angle of attack-nya negatif. Angle of attack-nya negatif. Jadi, apakah di sini timbul gaya ke bawah? Belum tentu. Tapi yang jelas, gaya di sini bisa lebih kecil. Gaya di depan dengan gaya di belakang itu bisa beda. Bisa saja yang di depan lebih besar daripada yang di belakang. Itu kalau simetris. Bagaimana kalau nah, ini bedanya apa dengan tadi? Ini cincinnya tidak rata. Ini kalau rata, nah kemiringan luar sama kemiringan dalam itu bisa beda. Beda kalau kita waktu menekuk tadi tidak begitu sempurna. Jadi kemiringan di luar sama kemiringan di dalam beda. Hasilnya apa? Yang sebelah sini angle of attack-nya positif, yang sebelah sini angle of attack-nya negatif. Kalau ini bagaimana? Tadi dia belok kanan, berarti bisa saja kebalikannya terjadi. Begini. Di sini angle of attack-nya negatif, udara datang dari sana. Di sini angle of attack-nya positif. Berarti gaya di belakang lebih besar daripada gaya di depan.
Makanya yang ini belok ke kiri, yang ini belok ke kanan. Jadi bisa diperbaiki ini harusnya. Tinggal ditekuk-tekuk ulang sampai yakin ini datar. Gejalanya kan ini, artinya yang luar kurang ditekuk, yang dalam kurang didatarkan. Karena karton itu agak fleksibel, kita bisa tekuk-tekuk ulang, lalu dicoba lagi. Gitu aja. Lurus, bagus tadi. Nah, tadi sudah ditunjukkan hasil percobaan. Ternyata yang bisa disimpulkan yaitu faktor yang kecil pemilihan kecil saja itu bisa mempengaruhi bagaimana terbangnya cincinnya dengan signifikan. Dia bisa belok kanan, bisa belok kiri. Nah, kira-kira ada faktor apa lagi yang bisa diatur supaya lebih stabil, lebih bagaimana? Apa misalnya? Misalnya sudut ini. Tadi saya buat sudutnya 15 derajat. Bagaimana kalau dibuat sudut yang lain? Apalagi faktor yang bisa dibuat beda? Lebar ini. Bagaimana kalau kita buatnya kecil atau lebih lebar? Apalagi diameter keseluruhannya. Bagaimana kalau diameter ini dibuat beda? Tentu saja bisa menghasilkan sesuatu yang beda hasilnya. Apalagi yang bisa dibuat bervariasi. Kalau sisi depan misalnya atau dengan sisi belakang tidak sama panjang ini dengan panjang ini, kalau dibuat beda, apa yang akan terjadi nanti? Kalau yang ini kecil yang besar. Nah, kalau begini, apa yang akan terjadi? Ya, untuk mengetahui itu harus dilakukan cobaan. Nah, itu giliran kalian untuk mencoba. Siapa tahu dengan ini, pertama, olahraga, lempar-lempar itu sampai lama-lama. Tapi, siapa tahu juga jadi tertarik dengan fisika. Nah, gitu. Jadi, terima kasih telah menonton.